Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyudin, SSTFT, MSc, PhD, selaku Dekan Fakultas Fisioterapi. Yang terhormat Ibu Trisya Luciana Amir, SPD Biomed, selaku Wakil Dekan Fakultas Fisioterapi. Yang terhormat Ibu Miranti Yolanda Anggita, SSTFT, MFIS, selaku Kaprodi Fisioterapi. Yang kami hormati Saudara Vicky Cahyanugraha selaku Ketua DPM Fakultas Fisioterapi. Yang kami hormati Saudara Dimas Bagus Dwi Prasetyo selaku Ketua BEM Fakultas Fisioterapi, serta calon kandidat Ketua BEM dan DPM Fakultas Fisioterapi yang kami banggakan, dan tak lupa para hadirin yang kami sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Han yang Maha Esa, karena dalam situasi seperti ini kita masih diperkenankan hadir dalam acara debat calon ketua BEM dan DPM Fakultas Fisioterapi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya Ihsanul Fikri dan rekan saya Rizky Fauziah akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dekanat yang telah menyempatkan hadir untuk hadir pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah sambutan dari Saudari Dinda Eka Nur Amalia Buyarto selaku Ketua Pelaksana Pemira 2020. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita semua bisa berkumpul dalam debat online calon ketua BEM dan DPM Fakultas Fisioterapi dengan keadaan sehat walafiat. Saya Dinda Eka, selaku Ketua Pelaksana Pemira 2020. Yang terhormat kepada Pak Wahyudin, SSTFT, SSTPHD, dan Bu Trisya Luciana Amir, SPD Biomed, dan Bu Miranti Yolanda Anggita, SSTFT, MFIS. Yang saya hormati Ketua BMF, Pak Dimas, dan perwakilan DPM Terapi, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada debat siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada setiap perwakilan angkatan untuk menyaksikan debat kandidat Ketua BEM dan DPM pada siang hari ini. Pada tahun ini, Pemira dilaksanakan secara online karena tidak memungkinkannya kita bertatap muka. Semoga kegiatan Pemira dari debat hingga perhitungan suara bisa berjalan lancar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Saudara. Selanjutnya ialah sambutan dari Saudara Dimas Bagus Dwi Prasetyo selaku Ketua BEM Fakultas Fisioterapi periode 2019-2024 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul melalui Google Meet pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Wahyudin, SSTFT, MSc, BAD sebagai Dekan Fakultas Fisioterapi. Yang saya hormati Ibu Trisya Luciana Amir, SPD Biomed sebagai Wakil Dekan. Yang saya hormati Ibu Miranti Yolanda, SSTFT, MFIS sebagai Ketua Prodi Fakultas Fisioterapi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen dan perwakilan angkatan untuk menyaksikan debat kandidat Ketua BEM dan DPM tahun 2020-2021 ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga, sudah menjalankan Pemira tahun ini walaupun secara online. Semoga lancar sampai perhitungan suara nanti. Harapan saya untuk seluruh kandidat, semoga bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk debat siang hari ini dan juga menyampaikan secara
maksimal visi, misi, dan program kerjanya masing-masing. Kita jangan lupa juga kita selalu berdoa dan menjaga kesehatan agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa berkumpul di kampus tercinta kita, yaitu Universitas Esa Unggul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk Ketua DPM yaitu Muhammad Rafi. Selanjutnya sambutan dari Saudara Muhammad Rafi selaku Ketua DPM Fakultas Fisioterapi periode 2019-2020. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudin selaku dekan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti debat untuk pemilihan calon ketua BEM dan DPM periode selanjutnya, dan untuk Bu Trisia dan juga Ibu Mira, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Google Meet hari ini. Dan saya tidak banyak. Semoga dengan adanya debat ini para mahasiswa bisa melihat ke depannya untuk para kandidat yang akan menjadi ketua BEM dan DPM pada periode selanjutnya, agar menjadi patokan untuk mahasiswa memilih kira-kira calon mana yang memang mumpuni untuk bisa memimpin jabatan BEM setahun ke depan setelah periode yang sekarang dilaksanakan. Semoga siapapun nanti yang terpilih bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya di bawah nanti. Nah, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wahyudin, SSTFT, MSc, PSB, selaku Dekan Fakultas Fisioterapi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengapresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja untuk menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Kemudian berikutnya kami juga atas nama fakultas menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama. Ya, semoga apa yang menjadi tema bakti selama setahun ini kemudian bisa diteruskan oleh adik-adik. Ya. Nah, pertama-tama kami ingin mengapresiasi acara ini. Semoga pada acara debat ini bisa menghasilkan debat yang konstruktif, saling menawarkan program yang konstruktif, sehingga dapat memberi kemajuan bersama kepada khususnya kepada seluruh mahasiswa. Sekali lagi atas nama fakultas mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wahyudin atas sambutannya. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan mekanisme acara kita pada siang hari ini. Debat dimulai dengan debat calon ketua BEM Fakultas Fisioterapi terlebih dahulu, kemudian setelah waktu istirahat, kita akan melanjutkan debat calon ketua DPM Fakultas Fisioterapi. Pada debat ini, kita akan menggunakan 3 sesi. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Sesi pertama, kandidat akan membacakan visi misi serta memaparkan program-program atau perubahan-perubahan yang akan dilakukan jika terpilih.
dan masing-masing kandidat akan diberikan waktu 15 menit. Sesi kedua akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak dosen. Masing-masing calon kandidat ketua BEM dan DPM Fakultas Fisioterapi akan menerima maksimal 3 pertanyaan dari masing-masing dosen. Kemudian di sesi 3 akan ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Setiap audiens diberikan kesempatan untuk 1 kali bertanya. Pertanyaan yang diberikan audiens akan diberikan secara cepat oleh panitia untuk kandidat dan akan ditanggapi oleh kandidat lainnya. Kandidat yang menjawab diberikan waktu 5 menit, begitu pun kandidat yang menanggapi. Pertanyaan dari audiens diambil 5 pertanyaan dari 5 orang penanya pertama. Bagi audiens yang akan bertanya, diharapkan untuk menulis nama dan NIM di kolom chat di Google Meet. Baiklah, itu saja mekanisme yang akan dijalankan di debat kali ini. Baiklah, kita mulai acara debat kandidat ketua BEM. Baiklah, kita mulai pada sesi pertama, yaitu pembacaan visi dan misi. Calon kandidat 1 BEM Fakultas Fisioterapi dipersilakan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasa Nadia. Saya kandidat pertama jadi total ketua BEM tahun 2020. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Yang pertama itu ada visi saya, mewujudkan mahasiswa yang aktif, kreatif, beriman teguh, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam kegiatan kampus maupun lingkungan masyarakat. Visi saya itu ketiga. Yang pertama, mendukung dan menyelenggarakan segala macam kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan yang kedua itu membuat program-program yang dapat mengasah kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir itu mewadahi dan memfasilitasi perkembangan minat bakat serta meningkatkan prestasi mahasiswa fakultas ekonomi. Dan saya terpilih sebagai ketua. Saya mungkin tidak akan mengubah banyak program yang ada sebelumnya. Mungkin saya akan menambahkan atau merubah mekanismenya seperti saya atau itu biasanya kita belajar secara langsung tatap muka, mungkin akan diadakan secara online. Terus yang kedua itu selama ini kita belajar itu mungkin hanya online yang dapat juga bisa hanya menerima video sama materi-materi. Saya akan mengusahakan setiap mata kuliah berinteraksi langsung dengan dosen yang bersangkutan melalui online, baik Zoom maupun Google Meet. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk calon kandidat 1 BEM Fakultas Fisioterapi. Selanjutnya dilanjutkan untuk pembacaan visi misi calon kandidat 2 BEM Fakultas Fisioterapi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Soleha sebagai calon ketua BEM 2 tahun 2020-2021. Untuk visi saya itu mewujudkan generasi yang peduli, berakhlak mulia,
dan bertanggung jawab. Dan misi saya mengadakan kegiatan yang membentuk solidaritas. Yang kedua, saling membantu antar mahasiswa. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara senior dan junior, tentunya dengan didampingi rasa saling menghargai. Dan yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dalam berorganisasi. Jika saya terpilih jadi ketua BEM Fakultas Fisioterapi, saya juga tidak akan banyak mengubah karena program-program yang sebelumnya itu menurut saya lebih baik dikembangkan kembali, namun memang mekanismenya yang harus diubah karena di era pandemi ini, ya seperti mengadakan seminar yang biasanya seminar itu dilaksanakan di aula dengan perkumpulan banyak orang, tapi kita laksanakan dengan online. Kemudian seperti lomba bisa dilakukan dengan online juga. Kemudian dengan rapat bersama dengan ketua BEM, dengan anggota-anggota BEM setiap mungkin sebulan sekali. Dan juga menyediakan forum belajar untuk para mahasiswa dari angkatan bawah sampai angkatan atas, sehingga kita bisa saling berkontribusi antar pelajar mengenai seputar fisioterapi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk calon kandidat ketua BEM Fisioterapi nomor 2. Selanjutnya pembacaan visi misi dari calon ketua BEM Fakultas Fisioterapi nomor 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banyaki Ahmad dari Angkatan 18 Kandidat nomor 3. Saya menjadikan BMR Fakultas Fisioterapi sebagai lembaga tertinggi fakultas serta tempat aspirasi seluruh mahasiswa Fakultas Fisioterapi Universitas Taunus. Saya menjalin komunikasi yang baik dengan fakultas di BMR serta mahasiswa Fakultas Fisioterapi dan mewujudkan aspirasi mahasiswa Fakultas Fisioterapi. Untuk program kerja atau apabila saya menjadi ketua BEM tahun 4 atau tahun ini, saya tidak terlalu banyak untuk mengubah atau apa. Saya hanya bisa membuktikan kepada teman-teman sekalian bahwa apabila saya menjabat, saya bisa mengubah hal-hal kecil jadi hal besar akan lebih baik. Terima kasih. Sekian. Itu saja. Ya, terima kasih kepada calon kandidat ketua BEM Fakultas Fisioterapi nomor 3. Kita sudah selesai dari sesi 1. Selanjutnya lanjutkan dengan sesi 2. Baiklah, di seksi 2 akan ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen untuk masing-masing calon kandidat ketua BEM Fakultas Fisioterapi. Kepada Ibu Trisia, dipersilakan. Baiklah, karena Trisia baru saja bergabung, pertanyaan pertama dipersilakan untuk Bapak Wadidin.
untuk sesi 2. Di pertanyaan di sesi 2 kepada Bapak Wahyudin dipersilakan. Halo, saya maaf baru lihat ya, saya mau lihat ini ya. Nanti tolong Bu Tris nanya dulu ke Bu Tris. Saya lagi ada kerjaan dulu sebentar. Baik, Pak. Bu Tris, maaf. Mungkin kayaknya kan kita waktu itu sudah melakukan sesi wawancara ya ke teman-teman adik mahasiswa ini yang akan menjadi ketua BEM dan DPMF. Sebaiknya untuk di awal silakan ke teman-teman kalian dulu bertanya terkait dengan visi dan misinya. Karena kan kami sudah bertanya kemarin, kami sudah mendapatkan nilai masing-masing. Jadi nanti kalaupun di pertengahan jalan adanya miss, ya itu dosen kalian lah yang akan menengahinya. Silakan, karena ini debat sifatnya. Ya. Baiklah, selanjutnya akan ada sesi 3 yaitu pertanyaan dari audio. Untuk audiens yang ingin bertanya bisa lewat chat. Iya. Untuk audiens yang ingin bertanya silahkan di kolom chat dengan menuliskan nama dan NIM. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan pertama dari Dimas Bagus, yaitu apa yang dilakukan untuk membuat BEM Fakultas Fisioterapi dengan untuk lebih bersinergis. Kepada kandidat pertama, dipersilakan untuk menjawab.
pertanyaan dari saudara Dimas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bagus sudah menanyakan. Saya akan jawab. Apa yang akan dilakukan untuk membuat BEM fisioterapi dengan fakultas mungkin apa ya? Pertama itu kita komunikasi itu harus jalan Kak, antara BEM sama fakultas, karena kan banyak program-program dari BEM yang sebelumnya dari fakultas yang sebelumnya yang mengalami kendala. Jadi mungkin yang akan dilakukan untuk kedepannya sih kita harus tahu dulu sih, maksudnya ya kegiatan apa yang akan dilakukan, tujuannya untuk apa. Yang penting kita fakultas juga tahu apa yang ingin kita lakukan, karena yang penting apa ya Kak, komunikasi sih gitu dengan fakultas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari kandidat pertama. Untuk kandidat 2, silakan menanggapi dari jawaban kandidat pertama. Untuk kandidat kedua, dipersilahkan. Baik, menanggapi pertanyaan dari Kak Dimas, apa yang akan dilakukan untuk membuat BMF fisioterapi dengan fakultas untuk bisa lebih bersinergis? Menurut saya akan melakukan komunikasi yang baik tentunya dengan fakultas fisioterapi, sehingga dan menyampaikan segala kegiatan fisioterapi ke fakultas dengan cara yang baik. Jika ada yang perlu diperbaiki ataupun ada yang kurang, kita bisa menerima saran dari fakultas dan kita juga bisa lebih memperbaiki kegiatan yang akan kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Ya, selanjutnya tanggapan dari calon kandidat 3. Calon kandidat 3 dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Bang Dimas. Saya mengambil garis besarnya aja ya. Saya untuk mengambil garis besar ini pasti komunikasi itu paling penting. Jadi tanpa komunikasi kita nggak akan bisa untuk mensinergikan antara kita mahasiswa dan fakultas. Sebenarnya kita masih banyak yang takut untuk berbicara depan umum atau sama dosen, itu aja. Mereka kurang percaya diri atau apa. Pokoknya saya mengambil garis besarnya itu komunikasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih tanggapannya dari kandidat 3. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari saudari Robiatul Adazia dari Fisioterapi 2017. Pertanyaannya yaitu, inovasi atau parameter seperti apa yang akan kalian lakukan apabila nanti salah satu di antara kalian terpilih menjadi gubernur dan fakultas fisioterapi yang bisa menjadi pembeda antara periode kalian dengan periode sebelumnya. Untuk pertanyaan ini dipersilakan untuk kandidat 2 untuk menjawab terlebih dahulu.
dengan baik. Pertanyaan kedua kan ya, inovasi atau karakter yang bisa menjadi pembeda. Yang bisa membedakannya itu kita harus bisa melihat tingkat kepuasan dari setiap angkatan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di periode sebelumnya. Apabila kegiatan sebelumnya mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu dikembangkan, saya bisa melakukan pengembangan itu supaya kerjaan itu lebih baik. Itu aja sih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari kandidat 3. Untuk kandidat 3, dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat 2. Pada kandidat 3, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya kurang setuju ya dengan pertanyaan menjawab dengan pernyataan si Desi tadi, karena kita tidak bisa melihat kalau di acara itu sukses kalau kita tidak melihat kerjasama dalam tim DMF atau tim acara itu tersebut, baik komunikasi mereka juga pasti bakal kurang. Kita harus membentuk kerjasama dulu di dalam suatu tim itu. Kalau tidak ada kerjasama pasti acara itu bakalan hancur atau buyar semuanya. Dan kalau ada kerjasama pun acara itu bakal berjalan lancar dan aman terus. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya dari kandidat 3. Kemudian untuk kandidat 1, dipersilakan untuk menanggapi. Saya berbeda antara periode sebelumnya sama sekarang, karena sebelumnya itu kita banyak ketemu, banyak tatap muka dan ngobrol secara langsung. Tapi kalau sekarang kita dengan keadaan yang lagi pandemi seperti ini, mungkin yang paling diutamakan apa ya, karena kita emang tidak bisa secara langsung, mau tidak mau komunikasi harus jalan, karena periode sebelumnya itu memang mungkin kalau saya lebih enak ya gitu, karena kan mereka saling ketemu gitu, kita komunikasi secara langsung tanpa via chat ataupun yang lain. Tapi kalau sekarang kita semua juga stay di rumah gitu, dan selama bulan ini mau nggak mau yang pertama menurut saya komunikasi. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya dari kandidat pertama. Pertanyaannya sebagai berikut, hal apa yang dapat kalian lakukan untuk mempererat hubungan tiap angkatan selain kegiatan inaugurasi dan LDK? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kepada kandidat 3 dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk LDK atau inaugurasi mungkin sekarang tidak memungkinkan ya, karena sekarang lagi ada pandemi, kita tidak mungkin ngumpul-ngumpul bareng-bareng yang ada kita kena corona juga. Mungkin dari saya, tanggapan saya untuk itu bakalan ada webinar atau kita ajak teman-teman untuk sharing-sharing di Google Meet atau Zoom. Itu aja, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dan kandidat. Kandidat pertama dipersilakan. Balik lagi ya, komunikasi itu harus jalan, karena kan dimanapun kalau misalkan kita mau ketemu langsung, mau via chat atau telepon sekalipun juga, kalau komunikasi nggak jalan juga nggak bakal berjalan. Tapi balik lagi kita juga sekarang juga mungkin melakukan kegiatan inaugurasi, LDK segala macamnya, ya kita memanfaatkan media online dengan baik, kayak gitu, dengan mengadakan seminar lah. Ada pula juga kalau misalkan ada
ada mahasiswa baru kan, kita mungkin memperkenalkan dulu lah gitu, fakultas fisioterapi itu seperti apa ke adik-adik yang baru gitu. Jadi kita sekarang ini ya banyak memanfaatkan media sosial dengan baik gitu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih tanggapannya untuk calon kandidat satu. Sekarang tanggapan dari calon kandidat dua. Dari saya, untuk mempererat hubungan tiap angkatan, selain LDK dan inaugurasi, kita bisa membuat forum online seperti menggunakan Google Meet, Zoom, dan semacamnya, dan menjalin pendekatan dengan antar mahasiswa, antar angkatan melalui ketua angkatannya, agar segala informasi bisa tersampaikan. Terima kasih. Tanggapannya untuk calon kandidat dua. Selanjutnya pertanyaan dari Kementerian Larang dari angkatan 2019. Untuk yang kedepannya angkatan 20 kita sekarang tidak bisa kumpul bareng-bareng seperti LDK dan inaugurasi karena lagi bencana seperti ini. Jadi apa yang kalian lakukan buat adik-adik kelas baru biar mengenal fisioterapi lebih jauh dan lebih mengerti soal perkuliahan? Pertanyaan ini dipersilakan untuk calon kandidat satu. Dr. Anita, dipersilakan. Pertama kan kita nggak mungkin kita langsung dalam keadaan yang sama. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, media sosial sekarang itu udah canggih banget. Jadi kita memanfaatkan media sosial dengan baik. Kita ketemu di media sosial, di Google Meet, baik Google Zoom. Nanti kita akan memperkenalkan fisioterapi seperti apa lewat media sosial. Terima kasih untuk calon kandidat satu atas jawabannya. Selanjutnya calon kandidat dua menanggapi. Pada calon kandidat tadi, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Samantha, menurut saya tidak jauh beda dengan pertanyaan dari saudara Alwan Erial. Tetap saja kita tidak bisa bertemu langsung secara face to face. Tentunya kita tetap menggunakan media online seperti tetap aja Google Meet atau Zoom, forum online, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pendekatan mengenai kegiatan-kegiatan fisioterapi, tetap saja kita menggunakan media online tersebut. Itu aja, terima kasih. Terima kasih tanggapannya untuk calon kandidat dua. Sekarang calon kandidat dua dipersilakan untuk Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sama kayak pertanyaan saudara Alwa Arial. Mungkin saya akan menambahkan semuanya ini kan kita lagi pandemi, berarti kita harus online. Nah, kita bisa mengenalkan kakak-kakak kelas kita atau kepada adik kelas kita bahwa senior kalian itu ada yang berhasil di mana. Jadi di setiap e-learning itu saya akan mengundang senior untuk menyampaikan materi yang mungkin agak biar tidak terlalu jauh. Saya mungkin akan mengundang senior 2014, 2015, 2016 untuk menyampaikan materi kepada adik-adik 2020 agar mereka bisa saling mengenal dengan
dengan kakak-kakaknya yang sudah ada di atas mereka. Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya calon kandidat 3. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Vicky Cahya Nugraha. Pertanyaannya sebagai berikut. Kita tahu di masa pandemi ini semua serba terbatas, namun sebagai organisator harus memiliki sifat progresif. Berkaitan dengan mahasiswa baru, nanti bagaimana kalian menunjang eksistensi Ormawa untuk merangkul mahasiswa baru supaya dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Ormawa. Pertanyaan ini ditujukan untuk calon kandidat 2. Calon kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab. Menanggapi pertanyaan dari saudara Vicky, menunjang eksistensi Ormawa untuk merangkul mahasiswa baru supaya dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Ormawa. Menurut saya bisa dengan melakukan promosi ke setiap angkatan agar mereka tahu apa kegiatan-kegiatan kita dan memberikan sosialisasi secara intensif. Dijelaskan segala kegiatan itu dengan detail agar kegiatan Ormawa bisa disampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk calon kandidat 2. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau menanggapi? Silahkan. Saya mungkin setuju sama pendapat dari Vicky, mungkin agak sedikit intinya mengenalkan atau mengenalkan ya istilahnya ya kepada mahasiswa yang baru, kita akan tentu kayak tugas kita tuh menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di fakultas, kegiatan apa saja yang telah kita buat, dan apa maksudnya apa. Karena kan balik lagi kita juga nggak bisa ketemu langsung, karena memang lebih apa ya, lebih efektif itu ketemu langsung, ngobrol atau sharing bareng gitu. Karena memang dengan keadaan kita yang sekarang juga cuma hanya media online yang dapat kita gunakan. Jadi kita sharing lewat media online, kita memperkenalkan fakultas juga lewat media online, ada Instagram juga, ada di YouTube juga. Jadi ya balik lagi sih komunikasi dari apa ya, gimana cara kita menyampaikan gimana. Terima kasih untuk calon kandidat 1 telah menanggapi. Apakah ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Terima kasih untuk kandidat 2 dan 1 untuk tanggapannya. Karena emang kita nggak bisa memaksakan kalau kita lagi udah pandemi ini untuk tatap muka langsung, karena kan harus menyesuaikan protokol-protokol yang ada. Jadi yang saya bilang tadi itu, kita harus mengenalkan kepada teman-teman 2020 ini loh ya, senior kalian
kakak tingkat kalian, biar nanti mereka nggak canggung pada udah ketemu langsung, biar mereka nggak canggung apabila udah tatap muka langsung gitu. Saya menambahkan itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya untuk calon tidak lihat. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari audiens lain? Boleh disilakan. Sekian Nilam Suparno dari Visio 2016. Apakah hal yang bisa kami jadikan alasan untuk memilih kalian sebagai gubernur dan fakultas fisioterapi pada periode ini? Pertanyaan ini ditujukan untuk calon kandidat 3. Calon kandidat 3 dipersilakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Ayu. Jujur aja saya misi-misi yang ada di situ itu hanya janji yang dibuat dengan kata-kata. Saya bakalan buktikan kepada kakak-kakak 16 atau dan kakak-kakak juga bahwa apabila saya menjabat, saya bakalan lebih baik daripada BNM. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan. Mungkin diulangi lagi, ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi silakan. Kalau balik lagi nanti mungkin memang ya untuk bagi saya apapun yang saya tulis itu akan saya betul-betul tampilkan ke saya. Jadi apa ya, apa yang dia tulis
benar-benar dari dari hati yang sungguh-sungguh lah sebenarnya gitu, nggak yang cuma ditulis aja. Mungkin kalau menurut saya apa yang ditulis pasti sebelumnya sudah dipikirkan, jadi gimana pun nanti caranya pasti ada yang gagal, tapi kalau misalkan kalau kita gagal nggak mungkin dong kita diam aja gitu, pasti kita coba lagi. Tanggapan atau tambahan lain? Silakan. Mungkin pertanyaan selanjutnya saja ya, dari Adinda Larasati. Bagaimana cara kalian para calon untuk meningkatkan pemahaman etika mahasiswa, terutama etika terhadap dosen, terutama etika sama kelas online di masa pandemi? Mungkin dari ini ada yang mau menjawab, silakan. Ini menjawab dari pertanyaan dari Kak Adi dan Larasati. Kalau meningkatkan pemahaman etika mahasiswa, terutama etika dan terhadap dosen itu, kalau kita nggak bisa ngontrol mereka yang etikanya ya mohon maaf kurang, kita hanya memberikan saran kepada mereka bahwa hal yang mereka lakukan terhadap dosen itu tidak baik. Seperti ada merbang HP di dalam kelas itu, kita udah sharing kepada mereka, tapi mereka itu tergantung kesadaran diri mereka sendiri. Ya mereka mau buat begitu, susah juga kita mau menjelaskan kepada mereka lagi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada tanggapan, silakan. Saya akan menanggapi. Etika itu sebenarnya paling penting itu dari kita dulu, dari diri kita sendiri, gimana cara kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita ke orang lain. Jadi seminar kita ya ini dan kita yang bersikap sopan terhadap dosen, bersikap sopan kepada kelas, ataupun hal kedua pun mereka masih menemukan di mana mereka yang itu akan dijelaskan sama mereka gitu. Jadi tadi ya pada kita sendiri aja gitu. Gimana sih etika terhadap dosen yang baik gimana. Mungkin dari saya sendiri ada yang mau ditanggapi atau ada tambahan? Dari saya setuju dapat kedua cara itu. Etika itu harus dari diri sendiri, tapi bukan saja kita harus bisa memberi saran dengan arahan bagaimana tata cara kita, etika kita terhadap dosen, seperti dalam mengenakan kata-kata dosen, berikan ke dosen. Kita mengedukasi dari pengalaman kita sendiri yang sudah pernah menghadap dosen, menghadap ataupun melalui gajinya
melalui kayak WA dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang tadi ada jawabannya. Selanjutnya mungkin cukup untuk sesi pertanyaan. Baiklah, untuk mengakhiri debat dari BEM, dipersilakan untuk mengajukan dengan untuk kandidat calon kandidat satu dipersilakan untuk waktu. Dilakukan untuk menyampaikan pesannya kepada para audiens. Terima kasih sebelumnya untuk kita semua dan teman-teman. Maaf apabila jenis saya yang kurang berkenan dan kurang mungkin saya terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk yang terakhir juga. Selanjutnya calon kandidat juga dipersilakan untuk menyampaikan kepada para audiens. Oke, terima kasih para audiens yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya harap ada terima kasih untuk yang kita perhatian. Debat dan komunikasi yang ini telah selesai. Halo. Hi. Hi. Yes. Hi. My dear. Yo. Baiklah, sekarang dilanjutkan dengan debat calon ketua DPM Fakultas Fisiografi. PP 1. Baiklah, kita mulai pada satu, yaitu belajar isi dan isi dari tugas yang akan. Langsung saja untuk belajar isi calon kandidat satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Agung Kapausen, biasa dipanggil dengan Abdil. Dan semester 5. Dan untuk visi misi, saya akan bacakan untuk visi terlebih dahulu, yaitu menjadikan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Fisiografi Universitas Unggul yang progresif, responsif, serta demokratis. Dan untuk misi itu ada 4. Yang pertama, selalu berhaluan ke arah perbaikan, jadi menyuarakan kepentingan mahasiswa Fakultas Fisiografi Universitas Unggul. Yang kedua, berperan secara tanggap dan aktif dalam menjembatani apresiasi mahasiswa Fakultas Fisiografi Universitas Unggul. Dan yang ketiga, berlandaskan asas demokrasi dalam menghasilkan
kebijakan untuk keluarga mahasiswa fisioterapi Universitas Nusa Unggul. Yang keempat, memaksimalkan kinerja DPM Fakultas Fisioterapi Universitas Nusa Unggul dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai lembaga legislatif. Sekian dari saya, terima kasih. Juga terima kasih atas dalam penjelasan itu dan DPR Fakultas Fisioterapi atas dilanjutkan dengan bagian isi dari Undang-Undang Kerja. Undang-Undang kedua itu berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana. Sekarang saya semester 5. Misi yang saya punya untuk sebagai calon ketua DPR Fakultas Fisioterapi ialah terwujudnya peran dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Fisioterapi sebagai lembaga kontrol, legislasi, dan budgeting untuk menciptakan pemerintahan yang profesional. Misinya yang pertama menjalankan peran DPR Fisioterapi untuk menciptakan unggul secara komunikatif, optimal, dan berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Fisioterapi sebagai lembaga perwakilan mahasiswa yang aspiratif. Yang ketiga, memaksimalkan peran dan fungsi kontrol terhadap BEM Fakultas Fisioterapi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan kedua DPR Fakultas Fisioterapi atas penjelasannya. Selanjutnya kita bakal ke sesi ketiga. Untuk sesi kedua ini akan ada pertanyaan dari audiens. Setiap audiens diberikan kesempatan satu kali bertanya. Pertanyaan yang diberikan audiens akan pokoknya intinya sekarang sesi kedua audiens boleh bertanya. Audiens bisa bertanya di chat Google Meet. Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan pertama dari Ibu saya Nugraha. Bicara tentang profesional langkah konkret apa yang akan dilakukan mengenai pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Terima kasih. Untuk kandidat 1, silakan dijawab. Baik, akan saya jawab langsung. Yang pertama, sesuai dengan tugasnya Badan DPMF, yaitu sebagai lembaga legislatif yang mengawasi anggaran dan pengawasan. Bagaimana pengawasan legislatif terhadap eksekutif? Yang pertama-tama kita harus mempunyai komunikasi yang baik terhadap BEM itu sendiri. Jangan sampai antara BEM dan DPM itu atau istilahnya apa ya, bermusuhan, sehingga adanya kontribusi antara BEM dan DPR yang baik, dan DPR pun dapat dapat mengontrol bagaimana jalannya eksekutif dengan pelaksanaan itu. Ya, saya terima kasih. Oke, kandidat 2,
boleh menanggapi atau memberi tambahan. Oke, terima kasih. Cukup bagus untuk jawaban dari saudara Abius. Kalau dari saya kan selain adanya dari menjaga komunikasi antar sesama BEM atau DPMF, saya juga kan kita juga langkah keduanya kita akan harus tahu nih apa yang akan dilakukan oleh BEM itu sendiri. Maksudnya tahu apa perangkat BEM. Jadi kita juga tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengawasi dan membantu apa yang sekiranya dari pihak BEM perlukan. Ya, terima kasih. Kandidat pertama mau ditanggapi lagi apa sudah? Oke, jawaban dari kandidat 2 silakan pertanyaan. Berbicara tentang profesionalitas, itu juga harus sebagai ketua atau anggota dari BEM tujuannya karena kita segmentasi organisasi itu apa? Jangan karena hanya untuk disuruh, hanya berinteraksi, hanya untuk tentang nama misal. Jadi yang awal banget harus kita tahu kesadaran diri kita sebagai posisi ini itu untuk apa. Lalu yang kedua, jadi kita saling membuat komunikasi antar sesama organisasi dengan baik dan komunikasi yang sangat lancar atau tidak ambigu itu tuh sangat perlukan dalam organisasi. Lalu yang terakhir kita juga harus tahu rencana apa untuk bagaimana cara kita untuk mengawasi legislatif jika kita tidak mengetahui rencana apa yang akan dilakukan oleh DPR itu sendiri dan untuk oleh BEM itu sendiri. Terima kasih. Oke, kandidat 1 dimohon untuk memberi tanggapan untuk kasih. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat dari Putri dikarenakan dalam pandemi ini sangat dibutuhkan komunikasi yang baik, terutama di poin 2 deputi tadi antara kedekatan DPMF dan BEM supaya terjalinnya komunikasi yang baik agar bisa diterima oleh Pak Kota maupun adik tingkat ataupun senior. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Enda Kutingrung, angkatan 19. Apa yang kalian lakukan jika kebijakan atau pemikiran kalian tidak diterima atau ditentang oleh anggota kalian? Dan ketika di luar anggota kalian yang memiliki masukan atau saran yang mungkin bisa dipertimbangkan, tapi beliau bisa memiliki pertanyaan untuk mengungkapkannya. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan kalian atau anggota kalian untuk mengungkapkan? Terima kasih. Akan dijawab. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan kalian atau anggota kalian untuk meyakinkan kepada yang ingin mengucapkan apresiasi mereka. Nah, di sini saya akan menekankan bagaimana caranya mengeluarkan atau kita menampung
menanggapi dan memberi tanggapan. Silakan kandidat 2. Oke, terima kasih. Untuk jawaban dari saudara Adil cukup bagus, dan mungkin akan melakukan hal serupa untuk pendekatan terhadap mahasiswa mahasiswa terapi selain dari kata bawah hingga kata-kata. Untuk aspirasinya sendiri, kalau menurut saya untuk Gina atau Ibu untuk melakukan aspirasi dari mahasiswa itu kan tadi secara dia bilang tidak akan menyebut nama atau tanpa nama jika data akan melakukan tim atau dari TNI. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kandidat 2. Kandidat 1 ada tanggapan lain? Maksud saya gini, jadi setiap apresiasi itu kan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang ingin mengutarakan apresiasinya secara langsung, ada yang tidak langsung, dan ada juga seperti kasih kode gitu lah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut yang saya dapatkan sih, menurut saya kan di dalam pandemi seperti ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung ya. Kalau emang dalam pandemi sih enaknya ya kita ngobrol sharing langsung gitu ya. Cuman jika anak pandemi ini mungkin kita bisa lewat IG DPMF yang sudah tersediakan, atau lewat email atau link, atau lewat Google Form yang lebih menjaga privasi yang akan menyampaikan apresiasinya itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kandidat 1. Lanjut untuk pertanyaan ketiga dari Samantha, angkatan 19. Dari Samantha bertanya, kalau dari omongan dan lewat online tidak akan cukup untuk meyakinkan diri tersebut karena semua serba terbatas, dan bagaimana program EWD masih ada atau tidak? Untuk kandidat pertama, silakan dijawab. Untuk Samantha, terima kasih atas pertanyaannya. Benar apa yang dikatakan Samantha, tapi tidak semua orang itu bisa bisa menerima kita juga. Saya tahu semua orang itu berbeda-beda, cuman ada yang satu pemikiran, ada juga yang tidak. Nah, kita tuh harus menyatukan itu dengan yaitu dengan musyawarah, dengan adanya DPMF ini. Jadi semua itu kita juga mendiskusikan langkah apa sih yang akan kita lakukan untuk adik kelas kita yang akan masuk ini, dan untuk yang program EWD itu saya kurang tahu ya infonya. Bisa kita misalnya saya terpilih, bisa saya diskusikan dengan pihak fakultas ataupun pihak kampus itu sendiri. Oke, untuk kandidat 2 silakan menanggapi. Di sana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari omongan dan lewat online, jangan coba untuk meyakinkan diajak kerjasama karena semua serba terbatas dan bilangnya program EWD masih ada tidak. Dan sekalipun masih ada program EWD, menurut saya itu pasti kampus akan lebih mengutarakan yang via online, secara virtual, entah itu dari
pembuatan kelompok atau memberikan informasi-informasi itu pasti kami akan via online meminta anak-anak mahasiswa baru untuk mengenal fakultasnya itu sendiri dan untuk mengenal bagaimana fakultas yang telah mereka pilih. Sekian dari saya, terima kasih. Sebenarnya baru lengkap. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Pertanyaan dari Tobiaso Adawiyah dari Fisioterapi 2017. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita tahu, peran juga tugas antara BMF dan BTMF itu berbeda. Walaupun berbeda, baik BMF dan BTMF harus tetap bekerja sama untuk memajukan nama baik fakultas. Jadi jika nanti salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua BTMF, apa saja yang akan dilakukan untuk membangun kerjasama dengan BMF? Terima kasih. Ada kandidat satu, langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Robiato Adawiyah. Saya akan menjawab langsung. Sebagai DPMF, saya akan menjalankan fungsi saya terlebih dahulu, yaitu sebagai lembaga legislatif dan pengontrol anggaran dan pengawasan, dan juga akan bersinergi bersama dengan BMF itu sendiri. Nah, bagaimana apa yang akan dilakukan untuk membangun kerjasama dengan BMF? Kebetulan yang mencalonkan BM sekarang itu adalah teman akrab saya sendiri, dan itu akan menjadi nilai plus untuk saya agar dapat lebih tidak ada batasan gitu antara BEM dan DPMF itu sendiri. Nah, di situ juga kita akan menerima apresiasi. Kita akan menerima aspirasi dari yang lainnya juga, tidak hanya BEM dan DPMF, tapi juga kita akan menerima aspirasi baiknya bagaimana, dan 3 langkah ini bagus atau tidaknya itu akan didiskusikan dan itu akan dievaluasikan sehingga menimbulkan kesimpulan untuk kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Kandidat 2 bisa memberikan tanggapan tambahan. Ya, jawabannya sama seperti dari pertanyaan Kak Vicky saya juga. Itu yang pertama sekali yang harus kita miliki ya komunikasi yang baik, komunikasi aktif, dan komunikasi yang sama-sama nyambung untuk mendapatkan tujuan atau hasil yang sama-sama kita inginkan. Untuk bagaimana membangun kerjasama dengan BEM itu pertama dari komunikasi yang tadi. Kita juga harus tahu nih apa sih program kerja dari BEM itu sendiri. Terus kapan program kerja itu akan mulai? Kita harus selalu menanyakan atau selalu mengawasi dari proker-proker dari BEM itu sendiri. Cukup? Terima kasih. Ini menanggapi sudah cukup. Menurut saya sudah cukup karena sama. Oke. Jawaban dari kandidat 2 untuk pertanyaan tadi. Ya, jawaban dari Kalda sama saja melakukan pengembangan kerjasama dengan BEM itu sama. Yang terpenting itu komunikasi dari A sampai Z. Kita harus tahu tujuannya itu harus seperti apa, lalu dari program kerjanya itu kapan akan dimulai, kapan akan selesai. Bagian-bagian itu kita harus mengetahui sebagai DPMF. Kita harus tahu sampai mana kerjaan dari BEM itu sendiri. Ya, terima kasih. Untuk kandidat 1 bisa memberi tanggapan. Mungkin cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan
terakhir dari Dinda, DPRD 2019. Pertanyaannya, ketika pemungutan suara sudah berakhir, salah satu dari kalian pasti terpilih menjadi ketua. Pertanyaannya, apakah kalian memiliki optimisme dan kemampuan untuk menjadi ketua? Silakan untuk kandidat 1 bisa dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kalian memiliki optimisme dan kemampuan untuk menjadi ketua? Tentu saja saya optimis. Contohnya seperti apa optimisnya? Ya seperti sekarang ini saya mencalonkan sebagai DPMF, dan kemampuan untuk menjadi ketua mungkin saya dapat bekerja sama dengan tim, mau itu BEM ataupun dengan pihak kota. Sekian. Ada tanggapan dari kandidat 2? Tidak ada. Kandidat 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaan dari Dinda, apakah kalian memiliki optimisme dan kemampuan untuk menjadi ketua? Untuk kita optimis atau tidak, saya jawab optimis, karena tidak mungkin ada banyak orang yang bilang gak mungkin perempuan menjadi ketua. Gak ada hadisnya di agama kami untuk perempuan menjadi ketua. Berarti apabila juga perempuan itu atau wanita itu memiliki kualifikasi yang bagus untuk dijadikan ketua, kenapa tidak? Pertama, karena dari saya pribadi pun sangat suka organisasi, terlebih untuk kemampuan menjadi ketua dilihat dari pengalaman organisasi sebelumnya, dari SMP, SMK, dan sampai saat kuliah pun saya masih mengikuti organisasi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada tanggapan dari kandidat 1? Mungkin sedikit menambahkan, Wiji Tungku pernah berkata, apa guna ilmu tinggi kalau hanya untuk mengikuti? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bisa menulis? Nah, di sini saya akan menerangkan bahwa saya dengan pencalonan sebagai ketua DPMF akan merangkul adik-adik sekalian ataupun senior kalian untuk menyalurkan aspirasi kalian pada pihak fakultas ataupun pihak BEM itu sendiri, dan ataupun untuk masukan pada saya sendiri selaku ketua DPMF. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Tanggapan dari kandidat 1. Apa ada tambahan lagi dari kandidat 2 atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Oke. Sekian dari sesi 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator Tiffan. Baiklah, untuk mengakhiri debat DPM, kepada para kandidat diharapkan untuk menyampaikan cita-cita para pihak baik dari kandidat 1. Mohon maaf, bisa diulang lagi? Baiklah, untuk mengakhiri debat DPM, kepada para kandidat diharapkan untuk menyampaikan pesan untuk para audiens. Baik, Gus Dur pernah berkata, tidak penting apapun agamamu, sukumu, asalmu dari mana, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain atau untuk semua orang itu tidak pernah bertanya apa agamamu dan apa siapa kamu. Nah, situ saya akan menjelaskan bahwasanya tidak ada pembeda di antara kita satu, kita bersama, dan kita akan berkontribusi dalam organisasi ini. Dan dengan mengucap Bismillah, mungkin kalian bisa dapat memilih kandidat dan calon ketua sesuai dengan hati nurani dari masing-masing komunitas. Sekian dari saya, terima kasih atas semuanya.
kalian juga, dan saya minta terpilihnya atau tidaknya saya itu semoga membuat tidak percaya diri dengan yang namanya penyuluhan umum raya seperti ini. Juga saya juga berharap semoga mahasiswa fakultas fisioterapi ini banyak membantu dan banyak mendukung untuk PNS fakultas fisioterapi dan BEM fakultas fisioterapi ke depannya. Jangan apatis, jangan mau gak usah diajak, jangan mau beranggapan seperti itu, jangan, karena tidak mungkin ada suatu organisasi yang bisa maju sendirian satu orang. Karena ada beberapa yang bilang nanti jika ada yang rasa kulit di satu itu mudah dipatahkan, karena kita ada banyak yang kulit itu akan sulit dipatahkan. Itu mensyaratkan bagaimana pentingnya kita bersama-sama membangun fakultas fisioterapi kita itu sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk telah kedua dan persoalannya. Dan itu demikianlah acara terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak untuk mendukung dan membantu pelaksanaan acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaannya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya milik kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum